Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Neri Supanji, mahasiswa pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang angkatan 2017, akan menjadi moderator pada tagline-nya kuliah bareng pada malam hari ini. Di tengah-tengah di rumah aja, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, teman-teman. Oke, langsung saja saya sekarang bersama Pak Dr. Bondan Kanumoyoso, dosen dosen sejarah di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah mengisi apa ya istilahnya, yang diadakan Historia ya Pak ya, di Munas itu, di Ya, Museum Nasional dulu. ya, Nah itu, betul. saya tahu dari situ. Saya tahunya cuma dari situ. Mungkin Bapaknya bisa berkenalan lebih detailnya lagi. Silakan Pak. Ya, baik. Ya, jadi saya adalah pengajar. Nama saya Bondan Kanumoyoso. Eh, Minat saya adalah sejarah kolonial dan terutama adalah sejarah zaman VOC sebetulnya ya, abad 17-18. Jadi saya menulis disertasi tentang sejarah Omelan dan Batavia. Itu satu wilayah yang sekarang mungkin disebut sebagai Jabodetabek, Oh, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, di abad 17-18 itu namanya Omelanden dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah Ome itu sekitar, ya. London itu daerah. Jadi Omelanden itu daerah sekitar. Sekitar apa? Sekitar ibu kota ataupun pusat pemerintahan VOC di abad 17-18 yaitu Batavia. Batavia. Nah, kota Batavia sendiri itu sebetulnya bukan kota Jakarta yang sekarang, tetapi adalah kota tua yang ada di bagian sekarang Jakarta Barat ya, bagian utara Jakarta Barat. Nah, wilayah yang ada di sekitar kota itu, yang ada di luar tembok kota itulah yang disebut sebagai Omelanden. Nah, disitulah awal mula sebetulnya dari kolonialisme Indonesia. Nah, saya mempelajari bagian itu atau wilayah yang sekarang disebut sebagai Jabodetabek pada abad 17-18. Bagaimana interaksi antara berbagai macam penduduk yang ada di wilayah itu, ya, karena VOC ketika itu mendatangkan penduduk dari berbagai wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara dan bahkan juga Asia. Jadi penduduk yang ketika itu ada di wilayah Omelanden bukan hanya orang-orang dari sekitar Jawa, tetapi juga ada yang bahkan didatangkan dari India, terutama dari pantai Coromandel, dan juga ada yang didatangkan dari daerah Bengal, sekarang mungkin wilayah Bangladesh ya, dan Bangladesh. bahkan ada, iya, dan bahkan ada yang didatangkan dari Jepang, gitu ya, dan ada orang Arab tentu saja, dan ada orang ketika itu orang Cina, sekarang kita kenal sebagai orang Tionghoa, dan juga berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, itu interaksi di antara berbagai macam penduduk yang kemudian menimbulkan berbagai macam kegiatan di bidang sosial dan ekonomi, itu yang menjadi fokus dari kajian saya. Jadi saya memang mengkhususkan diri dalam mengkaji periode VOC terutama itu. Tapi saya juga mempelajari sejarah kolonial yang lain abad 19 dan juga awal pergerakan, ya. Jadi juga meminati sejarah kontemporer juga, ya, sejarah kontemporer, karena tesis saya sebelum saya menulis disertasi itu adalah tentang ekonomi Indonesia di tahun 50-an, yaitu tepatnya tentang pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi saya juga mengerti tentang sejarah kontemporer. Itu kurang, Nasionalisasi perusahaan Belanda ya, gitu ya Pak. nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hmm. Belanda itu yang menjadi kajian saya waktu saya menulis tesis untuk tingkat magister, ya. Dan saya menyelesaikan magister saya di UI, Universitas Indonesia, dan kemudian melanjutkan untuk Advanced Master Program, semacam program S2 lanjutan, itu di Oh, Universitas Leiden di Belanda, dan kemudian menyelesaikan pendidikan S3 tadi tentang Omelanden Batavia yang saya kaji dan ditulis menjadi disertasi juga di Belanda, dengan menggunakan sumber-sumber VOC ataupun sumber-sumber dokumen yang dibuat oleh VOC dan badan-badan kelengkapan yang lain seperti notaris, ya, dan kemudian The College van Hemraden dan berbagai macam lembaga-lembaga yang lain yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi fokus kajian saya memang
menggunakan dokumen-dokumen dari abad 17-18, terutama yang ditinggalkan oleh VOC. Nah, itu mungkin sedikit pengantar tentang saya, Mas Neri. Terima kasih. Oke. Nah, itu teman-teman, mungkin dari teman-teman yang ilmu atau yang pendidikan yang skripsinya, ini kan saya semester 6 ya Pak ya, sudah Ya, seminar proposal ya. Ini ada teman-teman yang juga dari ilmu kalau nggak salah tadi juga kajiannya atau skripsinya itu mengambil judul yang berkaitan dengan itu. Mungkin nanti bisa kontakkan sama bapaknya. Saya punya oh nomornya. boleh. Boleh silakan. Tapi tidak harus hanya yang mengkaji tentang VOC ya, karena saya juga Ya, mempelajari banyak hal juga tentang sejarah tadi Indonesia. ada yang Boleh aja tanya. kontemporer juga. Kalau Ya, saya ini Pak, boleh. saya ini yang kemarin baru diresmikan jadi pahlawan nasional tahun 2000 November tahun 2014, Soekarni Kartosuwiryo. Nah itu kan rumahnya Oh deket ya. saya gitu Pak. Nah itu saya kekurangan sumber gitu Pak. Mungkin ada yang nanti bisa di WA ya Pak ya. Ya. Kalau tentang sejarah periode revolusi mungkin bisa dilihat di Perpustakaan Nasional. Nah Di itu apa? kemarin Ya, ada gagal KKL. koran-koran. Soalnya Oh ini gitu. KKL angkatan saya ini. Kasihan teman-teman Ya, yang mempersiapkan itunya untuk nyari data tapi gagal KKL karena ada pandemi ini. iya. Itu di Jakarta bisa dicari karena masih ada koran-koran dan juga Oh mungkin ya, majalah gitu ya. Itu bisa dibaca, itu mungkin untuk apa bahan-bahan skripsi periode itu ya. ya, ya itu tadi Ya, teman-teman perkenalan dari Pak Bondan sendiri. Mungkin langsung saja ya kita mendengarkan penyampaian materi. Mungkin dari teman-teman yang sangat membutuhkan apa ya berkaitan dengan tema yang akan disampaikan oleh Pak Bondan bisa menyiapkan catatannya ataupun nanti menunggu di YouTube saya kalau nanti saya upload. Ya mungkin itu aja. Silakan Pak Bondan menyampaikan materinya. Waktu oke dan baik. Ya, berapa lama waktu saya? ini aja Pak sampai 45 menit. Nanti kalau saya sudah 45 menit saya apa ya saya kasih kode Ya, nanti karena nanti ada dikasih tahu aja pertanyaan. saya. Ya baik. Ya, ya. Saya akan menyampaikan tema tentang masyarakat Indonesia dan VOC ya di abad 17-18. Jadi tema ini berkaitan dengan perspektif kita tentang sejarah Indonesia yang selama ini mungkin lebih banyak didominasi oleh pandangan bahwa Indonesia itu selama 350 tahun itu dijajah oleh Belanda ya. Nah, ini pandangan yang sebetulnya menggeneralisir ya, karena sebetulnya ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu mereka diwakili oleh para pedagang sebetulnya, bukan sebagai perwakilan dari negara atau Republik Belanda ketika itu. Ini juga ada semacam kesalahpahaman seolah-olah yang datang ke Indonesia itu adalah perwakilan dari kerajaan Belanda. Padahal di abad 17 itu yang ada di akhir abad ke-16 karena Belanda itu mendarat di Banten tahun 1596, itu masih akhir abad ke-16. Itu sebetulnya yang datang itu adalah utusan dari negara kota yang ada di Belanda, armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dari Amsterdam ketika itu sebetulnya adalah perwakilan dari negara kota yang sebetulnya bentuknya dari kota yang ada di sebuah negara yang di Belanda bentuknya adalah republik ya. Jadi sebetulnya itu Republik Belanda, Dutch Republic, tapi kita sering menyalahpahami sebagai sebuah kerajaan begitu. Itu satu hal. Yang berikutnya kesalahpahaman yang lain seolah-olah adalah bahwa Belanda lah yang menjajah ataupun melakukan kolonisasi di Indonesia. Padahal sebetulnya yang kemudian melakukan kolonisasi dan melakukan monopoli perdagangan itu adalah VOC ya. VOC ini adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau maskapai dagang perusahaan Belanda yang didirikan tahun 1602 untuk menghindari persaingan yang kelewat batas atau persaingan yang kemungkinan akan mengancam dari keberlangsungan perdagangan orang Belanda di Nusantara ketika itu. Jadi karena itulah kemudian sebetulnya
mereka, kepentingan utamanya selama awal masa kedatangannya ke Indonesia, VOC ini adalah kepentingan dagang atau kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik sebetulnya ya. Jadi politik itu hanya dilakukan kalau kepentingan dagang mereka memerlukan satu dukungan kekuatan politik gitu ya. Kenapa mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyerupai sebuah negara? Karena VOC itu memiliki satu keistimewaan ya. Dia beda dengan perusahaan-perusahaan ataupun kekuatan-kekuatan kolonial yang lain. Jadi VOC itu dibekali oleh Republik Belanda dengan satu hak yang namanya hak oktroy. Hak oktroy ini berlaku selama 21 tahun dan bisa diperbaharui terus-menerus ya. Sehingga karena hak oktroy inilah VOC itu bisa melakukan banyak hal yang menyerupai negara. Karena meliputi hak untuk misalnya boleh mencetak uang sendiri. Ya, mana ada perusahaan kok bisa mencetak uang sendiri. Tapi VOC itu mencetak uang sendiri, ada mata uangnya. Dan kemudian dia boleh merekrut tentara. Nah, coba bayangkan, mana ada perusahaan bisa merekrut tentara, tapi VOC punya tentara. Ya, sehingga seolah-olah itu adalah tentara Belanda, bukan, padahal itu tentara perusahaan, tentara VOC misalnya seperti itu. Dan kemudian dia bisa mendirikan benteng, ya kan? Benteng pertahanan. Itu kan sebetulnya adalah kewenangan sebuah negara, tapi dia bisa mendirikan benteng. Dia bisa melakukan peperangan, ya. Perusahaan kok bisa perang? Iya, karena dia berdagang sambil juga menggunakan senjata, memaksakan kepentingan dagangnya, gitu ya. Dan dia juga bisa mengikat kontrak, ya. Jadi ini hak istimewa yang menyebabkan VOC ketika itu menjadi satu kekuatan yang tidak pernah dilihat di Asia. Nah, mereka kemudian tujuan utamanya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ketika itu ada 3 komoditi utamanya, ya. Di bagian timur Indonesia itu kita tahu di Kepulauan Maluku Utara itu ada cengkeh, ya. Dan lebih ke selatan itu ada Kepulauan Banda, itu menghasilkan pala, ya. Itu di bagian timur ada cengkeh dan pala. Sementara di bagian barat itu ada lada. Lada itu ditanam di Sumatera, ya, terutama di Sumatera bagian pesisir barat, turun sampai ke Lampung, sampai ke Banten, gitu ya. Jadi ketika itu ada 3 komoditi rempah-rempah utama yang kemudian menjadi incaran dari VOC untuk dimonopoli, yaitu cengkeh, pala, dan lada. Nah, untuk cengkeh dan pala, mereka bisa menegakkan monopoli di Kepulauan Maluku. Tetapi untuk lada, ini agak sulit, ya. Karena ini perdagangan lada itu dilakukan oleh Kesultanan Aceh dan juga Kesultanan Banten yang ketika itu sebagai sebuah kerajaan cukup kuat. Jadi mereka cukup puas dengan perdagangan dengan mengikat kontrak dengan Aceh dan Banten gitu ya, tapi tidak bisa memonopoli secara penuh. Nah, untuk mengendalikan ini semua, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Nusantara menjadi fokus utama dari kegiatan mereka di Asia dan mengkoordinir seluruh koloni mereka yang ada di Asia. Mereka kemudian mendirikan markas besar di Batavia. Ya, Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta ini awal mulanya dulu adalah koloni VOC. Sebelumnya itu adalah Jayakarta. Sebelumnya lagi adalah Sunda Kelapa. Nah, ketika VOC mendirikan Batavia, ini ya, ini sebetulnya kota ini sudah ada penguasanya ketika itu ya, Pangeran Jayakarta ya. Tapi penguasa ini berhasil dikalahkan dan kemudian penduduk yang bermukim di kota Jayakarta ini pergi meninggalkan kota dan VOC kemudian membangun sebuah kota yang sama sekali baru. Ya, kota yang secara administrasi dan secara tampilan fisiknya itu lebih menyerupai kota-kota di Eropa daripada kota di Asia. Nah, bagaimana cara mereka membangun kota itu? Caranya itu adalah dengan mendatangkan penduduk ya dari berbagai tempat di seluruh Asia. Ya, pertama-tama tentu saja mereka tidak ingin kota ini berada di dalam ancaman. Artinya nggak mau mendatangkan orang Jawa sebagai penduduk kota. Akhirnya yang mereka datangkan itu terutama adalah penduduk yang berasal dari tempat yang jauh. Begitu ya. Jadi mulai abad ke-17 itu VOC mulai mengisi di awal abad ke-17 misalnya salah satu kelompok penduduk yang paling awal didatangkan itu dari India, anak benua India ya, dari koloni-koloni VOC di India itu diangkut ya dari bekas tempat-tempat yang diduduki oleh Portugis ya yang berhasil direbut oleh VOC, itu penduduknya kemudian
dibawa ke Batavia untuk melakukan berbagai pekerjaan di Batavia, membangun kota dan segala macam. Mereka juga mendatangkan penduduk dari wilayah Indonesia yang lain, itu ya. Jadi didatangkan misalnya dari Banda. Di Banda itu terjadi satu penaklukan yang besar pada tahun 1621 ya oleh Jan Pieterszoon Koen hanya 2 tahun setelah kota Batavia didirikan pada tahun 1619. Dan sebagai dampak dari penaklukan itu ada mungkin sekitar 800 penduduk Banda yang ketika itu diangkut dibawa ke Batavia. Dan selain itu juga kemudian mendatangkan banyak penduduk dari tempat-tempat lainnya. Jadi pada tahun 1667 mereka berhasil menaklukkan Makassar ya. Dan dengan penaklukan Makassar itu kemudian mereka bisa mendatangkan banyak orang dari Makassar ya. Didatangkan ke Batavia ketika itu sebagai budak ya. Tapi budak itu nggak seperti pemahaman kita yang kita pahami sekarang ya. Ketika itu hubungan yang namanya perbudakan itu sudah ada bahkan sebelum ada orang-orang Eropa datang ke Asia. Jadi antar masyarakat Nusantara ketika itu praktek perbudakan itu lazim. Tapi apa yang membedakan perbudakan yang ada di Nusantara ini dengan yang ada di Eropa dan di Amerika? Nah, kalau di Nusantara itu orang bisa menjadi budak karena berbagai macam sebab ya. Mungkin karena hutang, gitu ya. Mungkin karena hutang, mungkin karena dia menggadaikan dirinya, gitu ya. Atau mungkin karena dia ditawan dalam peperangan, gitu ya. Dan banyak sebab-sebab yang lain. Dan biasanya antara budak dan yang memperbudak itu tidak ada perbedaan. Artinya warna kulitnya sama. Ya, kalau di Eropa atau di Amerika yang namanya budak kan pasti kulitnya hitam, gitu ya. Beda ras. Beda ras. Nah, tapi kalau di Indonesia itu di Nusantara ketika itu orang sama aja. Kita nggak tahu tuh kalau dari penampilan fisik ini budak atau bukan. Ini sebelum kedatangan orang Eropa ya. Nah, setelah kedatangan orang Eropa mereka bawa sistem perbudakannya sendiri, mengikuti hukum Romawi. Jadi Romawi dulu memperkenalkan institusi perbudakan dan melegalkannya dalam bentuk aturan-aturan hukum, dan itulah yang digunakan oleh orang Eropa sebagai landasan untuk mendirikan institusi perbudakan di benua Amerika dan di tempat-tempat lain, termasuk ketika mereka datang ke Nusantara. Nah, tetapi di Nusantara sudah ada institusi perbudakan dan itu agak beda. Jadi mereka menyesuaikan diri dengan itu ya. Nah, itulah yang kemudian mereka manfaatkan untuk mendatangkan penduduk untuk mengisi kota Batavia. Akibatnya apa? Kota Batavia ini berisi macam-macam penduduk. Nggak semuanya budak. Budak itu cuma 25%. Kalau di dalam kota iya. Kota itu yang berbenteng. Jadi kota Batavia itu ada bagian yang dikelilingi oleh benteng yang tidak terlalu luas, cuma 1 kilometer kali 1,5 kilometer, lebarnya 1,5, panjangnya lebarnya 1 kilometer, panjangnya 1,5 kilometer, itu dibentengi. Di dalam tembok kota memang populasinya mungkin sekitar 50% itu adalah budak, ya. Tetapi yang di luar tembok kota, yang bagian yang kita kenal sekarang sebagai Jabodetabek, yang dulu namanya London, yang justru banyak penduduknya, itu populasi budak nggak pernah lebih dari 25%. Yang terbanyak justru orang-orang biasa, ya, orang-orang biasa yang datang ke Batavia dan kemudian bermukim di wilayah London untuk mencari pekerjaan atau datang ke sini untuk didatangkan sebagai bagian dari milisi yang kemudian dipekerjakan sebagai prajurit oleh VOC. Jadi mereka setiap melakukan ekspedisi ataupun penaklukan militer, biasanya tuh ngangkut orang, nggak selalu sebagai budak, kadang-kadang sebagai milisi, dan kemudian mendirikan berbagai macam kampung di seputar kota Batavia. Makanya kita kenal ada kampung Melayu, kampung Ambon, ya, ada kampung Bali, ya, ada kampung Makassar, ya. Jadi ada berbagai macam kampung etnis yang ada di sekitaran kota Batavia. Nah, ini yang menyebabkan kemudian sedikit banyak kota Batavia itu coraknya itu kosmopolitan ya. Nah, ini menarik ya. Jadi nggak terbayang di dalam pikiran para direktur VOC bahwa mereka punya koloni ternyata tidak seperti yang mereka inginkan. Ya, mereka inginnya tuh koloni itu isinya adalah mungkin orang-orang yang bisa mereka kelola dengan baik,
gitu ya, yang mungkin didominasi oleh orang-orang Eropa atau orang Belanda. Dalam kenyataannya ternyata ya, isinya malah beragam macam suku, terutama dari Nusantara dan bangsa, gitu ya. Nah inilah yang kemudian menyebabkan karakteristik penduduk Homeland dan Batavia yang berada di bawah pengaruh dari VOC, didominasi oleh VOC, itu kurang lebih bercorak mungkin mirip seperti masyarakat Indonesia yang kita kenal sekarang ya. Ada banyak macam-macam suku yang bermukim di sana dan kemudian juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hidup di satu lingkup geografi yang sama, dan mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga ini membentuk satu identitas budaya yang baru ya, yang bukan Jawa, bukan Makassar, bukan India, bukan Arab, bukan Cina, ya, dan bukan yang lain-lainnya. Itu ya, saya kira ini satu embrio dari kemudian yang membentuk kita menjadi bangsa Indonesia. Prototipenya itu ada di kota Batavia, terutama di wilayah Omelanden, dan terutama ini adalah hasil daripada proses yang terjadi selama 200 tahun yang kemudian memunculkan satu etnis yang paling muda di antara etnis-etnis lain yang ada di Indonesia, yaitu orang Betawi. Ya, jadi orang Betawi itu percampuran dari berbagai macam kelompok suku bangsa yang bermukim di wilayah Omeland dan Batavia. Dan menurut saya orang Betawi ini adalah prototipenya orang Indonesia, ya. Jadi di sana ada berbagai macam pengaruh budaya yang ada. Ada pengaruh dari Cina, ya kelihatan itu. Nanti kalau kita lihat acara-acara adatnya orang Betawi, ada pengaruh dari India, itu ya. Ada pengaruh dari Melayu, ya. Ada pengaruh dari Bali, ya, dalam berbagai macam manifestasinya ya. Pengaruh itu bukan hanya dalam bentuk fisik pakaian, tetapi juga dalam tata cara mereka, dalam bahasa mereka, dalam dialek mereka, dan juga dalam cara mereka makan, gitu ya, dalam cara mereka makan, makanan-makanan mereka itu, dan berbagai macam hal yang lainnya. Ini ya, bahkan ini adalah satu hal yang kemungkinan tidak pernah ditemui di tempat lain di seluruh Asia Tenggara ketika itu. Hanya ada di Batavia, Omelanden. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mencari akar daripada keindonesiaan kita bisa merunut kepada sejarah kota Batavia, terutama di wilayah Omelanden, di mana berbagai macam etnis dan kelompok masyarakat yang tadinya itu memang didatangkan karena untuk mengisi kota Batavia dan wilayah sekitarnya dan menghidupkan perekonomian kota, karena orang Belanda itu tidak pernah lebih dari 2,5% dari populasi Batavia dan Omelanden. Jadi ini unik ya, karena sejak tahun 1676 itu setiap tahun kota Batavia itu melakukan sensus penduduk. Jadi bisa diperiksa itu komposisi penduduknya. Nah ini karena apa? VOC sebagai penguasa kota Batavia itu menerapkan pengawasan yang cukup ketat ya terhadap perkembangan demografi penduduk kota Batavia. Jadi mereka melakukan sensus. Mereka khawatir ini kota kalau tidak dikontrol, tidak diketahui komposisi penduduknya, itu akan membahayakan keberadaan mereka. Dan karena jumlah mereka selalu sedikit ya. Kenapa orang Belanda kok jumlahnya selalu sedikit di Batavia dan di koloni-koloni lain di seluruh Asia? Karena untuk bisa pergi ke Asia ketika itu memerlukan satu upaya yang yang cukup berat ya. Artinya mereka harus berlayar selama berbulan-bulan. Paling tidak untuk bisa sampai ke Batavia itu berlayar 6 bulan. Ya, karena naik kapal layar ya. Menggunakan angin, berhenti di kota-kota pelabuhan-pelabuhan dari sejak Eropa sana menyusuri pantai Afrika bagian barat, turun sampai ke Tanjung Harapan ya. Itu kemudian masuk ke Laut Hindia, nanti berhenti lagi di berbagai tempat gitu ya, sebelum nanti sampai ke Batavia. Jadi selama perjalanan 6 bulan itu ada macam-macam yang terjadi. Bisa mereka itu nanti terbunuh di perjalanan, bisa juga mereka itu sakit dan meninggal, gitu ya. Dan bisa juga itu kapal itu ada pemberontakan dan segala macam pemberontakan kapal ya. Jadi nggak ada orang yang berasal dari keluarga yang baik dan punya masa depan yang cemerlang yang mau pergi ke Asia ketika itu karena taruhannya terlalu besar gitu ya. Jadi akhirnya yang pergi itu kebanyakan adalah orang-orang yang mungkin dari lapisan yang menengah ke bawah yang mungkin di Eropa sendiri mereka sulit mendapatkan pekerjaan, para bekas narapidana
dan orang-orang yang terbuang dari masyarakat yang memang nggak punya harapan, mereka berani mengadu nasib ya, mengadu untung untuk mencoba peruntungannya di Asia. Nah, karena itulah yang kemudian kita lihat ekses dari hubungan antara kolonialisme yang dilakukan oleh VOC ketika itu dan dampaknya di Nusantara itu sedemikian negatif ya. Karena yang datang memang orang-orang bukan dari bagian dari yang terbaik dari masyarakat Eropa. Yang datang itu justru dari bagian menengah ke bawah yang memang memiliki karakteristik yang memang dari tempat asalnya nggak terlalu baik begitu ya. Sehingga di sini sering menimbulkan banyak ekses yang negatif ya, konflik dan segala macam, melakukan tindakan-tindakan yang lebih batas gitu ya, yang kemudian kita kenal di dalam sejarah nasional kita tentang kekejaman VOC dan segala macam, yaitu karena hal-hal seperti ini yang mungkin sebelumnya itu kurang tergambarkan dengan baik di dalam sejarah kita. Jadi dampak daripada kolonialisme yang dilakukan oleh VOC tadi itu beragam-ragam ya, tetapi yang paling kuat ya dampaknya itu terlihat di kota Batavia dan di Omelanden, salah satunya karena di Banda sana mereka juga melakukan pembersihan ya, karena orang Banda itu melawan terhadap upaya-upaya VOC untuk menegakkan monopoli terhadap perdagangan pala, dan kemudian VOC melakukan tindakan keras ya, melakukan serbuan secara militer untuk menaklukkan Kepulauan Banda, dan itu penduduk banyak yang kemudian terbunuh ya, ada yang banyak melarikan diri keluar dari Kepulauan Banda ya, dan kemudian banyak yang ditangkap, sehingga kemudian Kepulauan Banda itu seperti juga kota Jayakarta ketika ditaklukkan oleh VOC itu penduduknya habis ya, dan itu kemudian didatangkanlah penduduk baru oleh VOC ke sana yang kemudian dipekerjakan di perkebunan pala yang dibangun ulang oleh VOC dengan sistem yang mereka perkenalkan yang namanya perk ya, perk itu kemudian setiap perk itu dikerjakan oleh orang-orang Belanda yang disebut dengan perkenir, dan mereka mempekerjakan para buruh ya, para buruh yang memang didatangkan dari luar. Jadi di Banda itu dampak kolonialisme juga luar biasa, tapi Banda kan nggak terlalu besar, nggak seperti Omelanden, dan daerahnya jauh dari mana-mana. Beda dengan Batavia yang memang lokasinya sangat strategis karena di dekat Selat Sunda dan didukung oleh wilayah pedalaman yang lumayan subur ya di wilayah Omelanden ya, sehingga ini bisa menarik kedatangan penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi karena hal-hal semacam ini sebetulnya kalau kita melihat kepada sejarah antara VOC dan kaitannya dengan masyarakat Nusantara ketika itu, sebetulnya ini sangat relevan untuk dikaji. Ya, kenapa sangat relevan dikaji? Justru di periode itulah kita akan menemukan sebetulnya awal mula dari terbentuknya identitas keindonesiaan kita, gitu ya. Ini bukan karena disengaja, ini unintended result ya. Jadi satu hasil dari satu kebijakan yang sebetulnya tujuannya bukan untuk membentuk satu karakteristik masyarakat Indonesia, tujuannya adalah untuk kepentingan ekonomi, tetapi kemudian dampaknya justru kemudian mempererat interaksi di antara masyarakat, terutama yang hidup di Batavia dan Omelanden, dan kemudian menciptakan satu masyarakat baru. Ya, masyarakat baru ini tidak ada di kota-kota ataupun di tempat-tempat lain di koloni-koloni di seluruh Asia saya kira ya. Hanya mungkin ada yang paling kuat karakteristiknya itu di Batavia, yang kemudian menjadi embrio dari identitas keindonesiaan kita. Itu saya kira disitulah relevansi dari mempelajari abad 17-18 ya, jika kita kaitkan dengan sejarah Indonesia ya, dan kemudian juga kita kaitkan dengan sejarah kolonialisme ya, yang sebetulnya jauh lebih kompleks dan lebih rumit daripada gambaran kita tentang kolonialisme Belanda yang seolah-olah berjalan dengan lurus begitu ya, selama 350 tahun kita dijajah Belanda, padahal sebetulnya yang terjadi jauh lebih kompleks dan kemudian tidak seperti yang kita bayangkan, tapi ada banyak proses yang sebetulnya sangat penting yang terjadi jauh sebelum abad 19. Karena kebanyakan kajian kesejarahan yang dilakukan oleh para sejarawan Indonesia fokusnya itu di abad 19 ke atas ya. Abad 19 ke atas. Jadi periode setelah Hindia Belanda. Karena VOC itu bangkrut di tahun 1799 ya, dengan bangkrutnya VOC kemudian masuk ke satu periode transisi
antara tahun 1799 sampai 1730 ketika Van den Bosch kemudian mengeluarkan kebijakan tentang tanam paksa ya, yang mengubah Jawa menjadi sebuah perkebunan besar. Nah, biasanya sejarawan Indonesia itu tertarik periode setelah 1830 atau mungkin sejak perang Diponegoro 1825 gitu ya. Tapi sebelum 1825 itu nggak ada yang tertarik. Kalau tertarik ya mereka lebih banyak mengutip kajian sarjana Belanda, nggak mencoba melihat periode itu sebagai satu periode yang layak dikaji dari perspektif Indonesia, gitu ya. Kesulitan-kesulitannya saya kira bukan hanya karena masalah peristiwanya sudah lama, tetapi juga karena sumber-sumbernya juga itu mungkin menyulitkan bagi para sejarawan Indonesia. Kan biasanya ditulis dengan huruf paleografi, ya. Mungkin kalau Jakarta nanti datang ke Andri bisa saya tunjukkan paleografi itu seperti apa. Ini tulisan kuno ya, abad 17-18 yang biasanya berupa tulisan tangan, bentuknya itu indah, tapi nggak bisa dibaca karena beda sama tulisan Latin. Jadi untuk bisa baca paleografi memang perlu ketekunan, perlu satu ini sendiri ya, pelajaran tersendiri untuk bisa memahaminya. Nah, itu dari segi hurufnya ya. Jadi sumber-sumber itu sudah menjadi kendala. Belum lagi bahasanya. Bahasanya juga bukan bahasa Belanda modern, bahasa Belanda abad 17-18 yang tidak mengenal grammar begitu ya. Jadi harus terbiasa dengan sumber-sumber itu baru kita bisa paham itu sumber bicara tentang apa, karena orang Belanda yang sekarang pun nggak bisa paham dengan baik isi dokumen-dokumen itu, kayak bahasa Melayu kuno lah begitu ya. Jadi ini karakteristik periode itu, sehingga kemudian banyak di antara sejarawan Indonesia menganggap periode itu mungkin kurang menarik ya, karena kesulitan-kesulitan yang sifatnya heuristik tadi ya, atau sumber begitu ya. Dan kemudian selain itu juga karena mereka memikirkan bahwa relevansi periode yang mungkin sudah terlalu lama itu nggak terlalu kuat dengan sejarah Indonesia yang sekarang. Nah, tetapi karena saya meminati periode itu dan kemudian saya pelajari apa yang terjadi di periode itu, ternyata dari sepotong saja sepenggal dari sejarah Batavia dan Omelanden di abad 17-18 itu bisa memberikan satu gambaran atau perspektif yang baru tentang pemahaman kita tentang Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi keindonesiaan bukan dibentuk di abad ke-19 kalau saya boleh mengatakannya seperti itu ya. Awal mulanya akar-akarnya bahkan bisa dirunut sejak abad ke-18 ya. Kalau ditarik mundur lagi ke belakang mungkin sejak akhir abad ke-17 ketika berbagai macam kelompok etnis yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara dan Asia yang lain itu didatangkan dan mulai bermukim di berbagai macam tempat di sekitar Batavia, dan kemudian selama bertahun-tahun itu mereka berinteraksi dan bercampur ya, karena saya meneliti dokumen-dokumen arsip notaris ya. Notaris itu sudah beroperasi di Batavia sejak awal masa adanya VOC, dan orang itu pergi ke notaris untuk mencatatkan berbagai macam kepentingan ya yang memerlukan satu kekuatan hukum gitu ya. Jadi mereka biasanya bikin testamen, mencatatkan tentang kontrak jual beli tanah atau properti yang lain begitu ya, mengangkat anak, atau kalau mereka punya utang piutang atau mereka berkonflik dengan orang, itu biasanya mereka pergi ke notaris ya, seperti kepentingan kita sekarang lah kalau pergi ke notaris untuk urusan hukum. Nah, karena Batavia ini kota modern, nggak seperti kota-kota lain di Asia, ini kayak kota di Eropa. Dan notaris itu menyimpan catatan bukan hanya tentang VOC, isinya macam-macam, termasuk tentang orang-orang Indonesia, gitu ya. Jadi ini satu sumber yang luar biasa sebetulnya ya, satu dokumen yang memuat tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang mungkin selama ini kita nggak terbayang. Ternyata itu ada di depan mata kita, tetapi kita karena tidak tahu dan tidak sadar, itu tidak kita manfaatkan. Jadi bahan lebih daripada cukup sebetulnya untuk merekonstruksi abad 17-18, terutama apa yang terjadi di Batavia dan Omelanden. Karena misalnya arsip notaris yang saya teliti itu, saya hanya mempelajari mungkin tiga notaris yang saya baca dengan baik gitu ya. Padahal dari sejak tahun 1602 sampai dengan awal abad ke-19 itu mungkin ada
ada lebih dari 50 notaris yang pernah beroperasi. Oh, lebih 70-an mungkin ya. Dan mereka meninggalkan dokumen itu ada 8.500 bundel. 8.500 bundel, satu bundel tebalnya 300 halaman. Ya. Jadi bayangkan himpunan dokumen informasi kesejarahan yang tersimpan di dalam arsip notaris ya tentang masyarakat Kota Batavia yang isinya tidak didominasi oleh orang Eropa. Yang karena masalah-masalah yang saya sampaikan tadi, orang Belanda itu menurut hasil sensus selalu jumlahnya itu nggak pernah lebih dari 2,5% dari seluruh penduduk di Kota Batavia dan Om London. Yang banyak itu apa? Orang Indonesia yang terbanyak. Belajar sejarah Kota Batavia itu sama dengan belajar sejarahnya orang Indonesia kalau kita melihatnya dari kehidupan masyarakat ya dari bawah. Jangan lihat dari pemerintahan, administrasi, para gubernur jenderal dan kebijakan-kebijakan yang nggak kelihatan orang Indonesianya. Tapi kalau kita masuk ke arsip notaris, kelihatan itu orang Indonesianya. Dan kota ini ditentukan sebetulnya oleh orang-orang biasa dan orang-orang yang bekerja sehari-hari, sebagaimana yang kita lihat di Jakarta sekarang daripada oleh para elitnya, gitu ya. Jadi karena itulah kemudian menjadi sangat penting untuk mengubah cara kita melihat sejarah Indonesia dengan contoh kasus sejarah Jakarta. Makanya saya mencoba untuk memberi judul ini masyarakat Indonesia dan VOC, bukan VOC dan kiprahnya di Indonesia, ya. Karena VOC-nya justru VOC itu justru bukan yang menjadi fokusnya, tapi justru kota ini dibentuk dan menjadi seperti yang kita kenal sekarang karena orang-orang Indonesia. Sampai hari ini yang namanya Kota Jakarta itu tetap sebuah kota yang kosmopolitan. Penduduknya beragam-ragam. Ya kan? Tidak ada budaya dominan di Jakarta. Kalau kita pergi ke Malang, budaya yang dominan Jawa Timuran. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur. Kalau ke Semarang, Jawa Tengah. Kalau ke Bandung, budaya Sunda. Ya kan? Kalau ke Medan itu budaya Melayu dan Batak. Kalau di Jakarta budaya apa? Sunda bukan, Jawa bukan. Iya. Ya, Batak bukan. Iya, orang Indonesia di sini. Ini sudah karakter seperti ini sudah terbentuk sejak abad ke-18. Jadi penting sekali bagi kita untuk memahami akar daripada karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia yang seperti kita kenal sekarang dengan melihat sejarah kita sendiri. Nah, salah satu ajakan saya mari kita kembali ke mungkin ini Pak. Ya, kita cukupkan dulu Pak ya. Ini sudah lewat waktunya. Mungkin kita lanjut ke menjawab pertanyaan, sudah banyak yang bertanya ini Pak. Ini pertanyaan yang pertama dari mas-mas yang kemarin request pematerinya bapaknya. Ini apakah benar bahwa kekayaan seorang pejabat VOC bisa dilihat dari jumlah budak yang dimilikinya? Ini Pak, silakan dijawab Pak. Iya, betul. Kalau ketika itu budak itu bukan hanya digunakan sebagai tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk melakukan berbagai macam pekerjaan ya, tetapi juga sebagai simbol prestis, gengsi, gitu ya. Kalau sekarang orang menunjukkan gengsinya mungkin dengan membuat rumah yang besar dan kemudian punya mobil yang mewah gitu ya, atau punya barang-barang yang mewah gitu ya. Tapi dulu salah satu indikator dari seseorang itu adalah seorang yang memiliki status sosial yang tinggi adalah kalau dia punya budak yang banyak. Selain budak yang banyak juga budak yang punya keterampilan yang macam-macam ya. Karena budak itu punya keterampilan makin unik, biasanya harganya makin mahal. Misalnya dia bisa makin main musik, gitu ya. Misalnya dia bisa menari, gitu ya. Misalnya dia bisa menjadi tukang kayu, itu harganya jauh lebih mahal daripada orang yang mungkin bisanya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, ngangkat barang atau apa, gitu ya. Jadi makin banyak dia punya budak-budak yang punya keahlian khusus dan bisa dipamerkan ke orang-orang, gitu ya. Dipamerin ke orang-orang, misalnya itu budak jago bikin sambal, gitu ya. Atau jago masak, atau dia jago main musik, itu waktu tamu datang dipamerin, ini masakan budak saya yang gini, itu gengsi, prestis. Jadi semakin dia punya budak makin banyak dan punya banyak macam-macam keistimewaan, itu dianggap status sosialnya tinggi. Gitu itu bagi orang VOC ya. Kalau orang Indonesia nggak kayak begitu. Kalau orang Indonesia juga punya budak. Ya, jangan dikira yang mendominasi institusi perbudakan itu VOC, bukan. Orang VOC itu jumlahnya kan sedikit, 2,5%. Mereka punya budak sampai ratusan. Tapi orang Indonesia yang hampir 60% lebih
itu punya budak satu atau dua, tapi jumlahnya ribuan. Jadi yang saya temukan di arsip notaris itu bahwa pemilik budak yang terbanyak secara persentase adalah orang Indonesia. Kalau per individu benar pejabat VOC, satu orang bisa punya sampai 50 bahkan sampai 150. Nah, orang Indonesia itu, tapi mereka kan jumlahnya nggak banyak. Tapi orang Indonesia itu jumlahnya ada ribuan. Itu kalau mereka punya sawah, biasanya mereka beli budak satu atau dua orang diajak untuk mengerjakan sawahnya, tinggal serumah. Hubungannya nggak kayak yang kita lihat di film-film Hollywood, bagaimana budak itu diperlakukan seperti properti. Enggak, ini seperti saudara, dibawa pulang gini, kalau nanti senang ya dinikahi ya gitu ya, atau dijadikan saudara Selir. ya. Jadi dibayangkan, ini makanya suka bias ya pandangan kita, seolah-olah institusi perbudakan di Nusantara ini hina dan kemudian orang nggak mau dikait-kaitkan dengan, padahal nggak seperti itu. Oh, mana ada yang tahu kalau tinggal di rumah itu yang satu itu statusnya budak, yang satu yang punya kulitnya sama, ya bahasanya sama, tampilan fisiknya juga sama, nggak lebih hebat. Kadang-kadang budaknya lebih rajin, dia malah lebih kaya daripada yang punya. Kalau kerjanya rajin, dia bisa lebih kaya, bisa beli kebebasannya sendiri, dia bayar itu sama yang punya, kepada orang Indonesia ya. Jadi ini suka salah kaprah gitu ya, seolah-olah budak itu dikuasai sama orang Eropa dan kemudian orang Indonesia itu cuma jadi budak. Enggak, orang Indonesia juga punya budak ya, meskipun cuma punya 1, 2, 3, 4, tapi mereka banyak sekali itu ya. Di Om London itu ada ribuan orang yang tiap hari itu mengerjakan sawah dengan dibantu oleh orang-orang budaknya gitu ya. Budak tanda petik ya, tanda petik, nggak seperti perbudakan di dalam hukum Romawi, karena kita juga punya orang-orang seperti itu, tapi kemudian ya kita hubungannya beda gitu. Itu. Ini lanjut aja Pak ya, lanjut yang pertanyaan yang kedua. Pak, apakah ketika VOC berdiri ada sebagian masyarakat Indonesia yang hidupnya dimakmurkan atau memiliki pemasukan dari VOC? Itu Pak. Ya saya kira nggak banyak itu ya, nggak banyak, karena VOC ini sebetulnya perusahaan dagang ya. Tidak ada kepentingan dia untuk memakmurkan orang Indonesia. Kalaupun ada yang bisa menjadi kaya, itu kebanyakan adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kegiatan perdagangan VOC untuk kekayaan pribadi ya. Jadi bukan dikayakan oleh VOC, tapi dia bisa mengambil keuntungan dari perdagangan VOC. Misalnya para bupati di pesisir utara Jawa itu bisa memanfaatkan kehadiran VOC untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka membantu VOC, tapi juga di balik bantuannya itu mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi gitu ya. Artinya kemudian mereka menjadi broker ya, broker untuk menghubungkan VOC dengan orang-orang yang menjual komoditi. Jadi kayanya karena begitu, bukan karena dikayakan oleh VOC, tapi mereka bisa memanfaatkan celah-celah yang terbuka ketika itu untuk mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan VOC dan juga monopolinya VOC. Tapi nggak banyak, itu nggak banyak. Tuh. Ya, itu Mas. Ya, lanjut ke ini ada yang ini pertanyaan apa bukan ya? Oh ini, Mas Bondan, apakah memungkinkan untuk dibentuk sebuah tim peneliti untuk meneliti arsip-arsip VOC di ANRI yang panjangnya berkilo-kilometer itu? Dari Mas Tommy. Oh iya, sangat mungkin ya. Jangankan tim peneliti, itu bahkan bertim-tim peneliti bisa. Arsip VOC itu ada puluhan ribu bundel ya, puluhan ribu bundel. Mungkin untuk menjadi sebuah disertasi nggak perlu sampai puluhan, mungkin belasan bundel aja udah jadi satu disertasi. Bayangkan berapa karya akademis yang bisa kita tulis dengan memanfaatkan arsip-arsip VOC. Satu tim nggak cukup, 2 tim nggak cukup, 3 tim nggak cukup, 4 tim nggak cukup, mungkin 100 tim aja masih kurang. Jadi kita perlu mengeksplorasi arsip-arsip itu dengan membentuk tim yang sebanyak-banyaknya, mencoba mencari para sejarawan-sejarawan muda yang memiliki minat yang kuat untuk mempelajari periode itu, dan itu pun masih lebih dari cukup ya, masih lebih dari cukup. Ini termasuk saya kira salah satu koleksi arsip yang terbesar ya untuk abad 17-18 di seluruh dunia. Itu adalah arsip VOC yang disimpan di ANRI di seluruh dunia, bahkan dibandingkan yang ada di Den Haag sendiri jauh lebih lengkap yang ada di ANRI, karena yang di ANRI itu berasal dari seluruh kantor dagang VOC yang ada di Asia. Sementara yang dikirim ke Belanda itu adalah apa yang sudah disatukan ya dalam bentuk ekstrak itu ya, dan kemudian disatukan di Batavia dan dikirim ke Belanda. Jadi
laporan yang lebih detailnya ada di Batavia, disimpan di Andri. Oke. Oke, ini Ya. ada lagi Pak Bondan. Dari Kevin Ya. Sijabat, Mas Bondan, apakah benar VOC perusahaan yang valuasinya paling gede sepanjang sejarah, mengalahkan Amazon, Apple, Microsoft jika valuasinya digabung? Oh iya, iya kalau kita lihat untuk zamannya ya, kalau jangan dibandingkan dengan sekarang Anakronis tentu nggak saja Pak? kalau Anakronis apa? Enggak ya? enggak. Tapi Ini dia artinya kita melihat, ya Hmm. kita melihatnya perbandingannya disesuaikan dengan jiwa zamannya ya. Iya, Artinya untuk jiwa zaman. ukuran zamannya ketika itu bahkan VOC lebih besar dari seluruh perusahaan multinasional yang kita kenal sekarang ya, karena dia tadi memiliki berbagai macam keistimewaan dan kemudian memiliki koloni ya. Bayangkan ini perusahaan pertama yang borderless, nggak kenal batas negara itu ya. Kalau sekarang itu ada banyak perusahaan yang beroperasi melampaui tempat asal negaranya gitu ya, kayak misalnya Coca-Cola itu melampaui Amerika, Microsoft melampaui Amerika, dan perusahaan-perusahaan besar yang lain. Tapi yang pertama itu justru VOC dari Republik Belanda yang pertama kali. Yang mendahului sebetulnya ada EIC, East India Company dari Inggris, tapi nggak pernah besar. Baru besar nanti di abad ke-18 setelah mereka memonopoli perdagangan teh. Di abad 17 yang paling besar itu adalah VOC. Ya, VOC ini menguasai hampir seluruh perdagangan rempah-rempah yang ada di Asia dan dunia ketika itu ya. Ada kembarannya namanya WIC, West India Company. Iya, perusahaan Belanda tapi yang beroperasi di Amerika Latin. Tapi dia komoditi utamanya budak. Kalau VOC rempah-rempah. Itu. Ya, ini tadi Pak Bondan dari Mas Tommy. Ya Pak, Ya. nanti kita bentuk tim ya. Tadi yang pertanyaan. Oke. Mungkin ini Pak, bisa closing statement aja Pak. Soalnya waktunya mau habis ini. Tinggal 2 menit lagi. Silakan Pak Bondan. Oh baik. Ya saya ingin menganjurkan kepada teman-teman semua, terutama generasi muda sejarawan Indonesia, untuk mengkaji sejarah abad 17-18 ya. Ini satu periode yang masih sangat terbuka, yang selama ini agak terabaikan ya oleh para sejarawan Indonesia, karena mungkin ya dianggap tidak terlalu penting, karena periode-periode yang tua itu dianggap tidak terlalu relevan untuk memahami proses pembentukan keindonesiaan. Tetapi percayalah bahwa kita melihat sejarah Indonesia dalam perspektif yang lebih komprehensif, dan kemudian juga dengan memperhatikan berbagai aspek yang membentuk bangsa Indonesia yang akar-akarnya bisa kita temukan di abad 17-18, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu yang dimaksud dengan keindonesiaan kita. Itu saya kira pesan kita ya, untuk menarik para sejarawan muda kita untuk mau mempelajari abad 17-18. Oke, udah Pak, gitu aja ya Pak. Iya. Ya itu tadi teman-teman, nanti mungkin yang tadi baru gabung tidak melihat dari awal, nanti bisa di YouTube saya, channel YouTube saya. Insya Allah akan saya upload. Setelah diskusi kemarin juga belum saya upload ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya dan Pak Bondan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tadi bermanfaat. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.